Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada pemirsa yang tanya soal efek dari sadu revitalizan. Kebetulan sekarang sudah berapa ini? Sudah lebih dari 1100 kilometer nggak pakai sadu lagi. Ya, resminya pakai sadu itu adalah ketika penulis ganti oli di berapa kilometer, di 700 kilometer sudah pakai sadu. Alasannya karena olinya kayak enceran. Harusnya penulis nggak pakai mesran B40 ya, harusnya pakai yang lebih kental lagi. Tapi nggak, penulis juga nggak nyesel juga pakai mesran B40 untuk alasan karena olinya ya film strength-nya cukup kuat lah ya. Untuk bagian silinder oke. Untuk bagian dalaman mesin yang kurang oke. Jadi bagian yang golongan noken as dan macem-macem itu loh, suara trik-triknya itu mengganggu. Seandainya penulis nggak terganggu suara trik-trik-trik itu, mungkin penulis ya bakal terus pakai olinya. Nah, yang berkesan dari pemakaian sadu itu apa? Tenaga jadi meningkat, kompresi kayaknya meningkat. Sayangnya penulis nggak ngukur ya kompresinya berapa. Harusnya diukur ya kompresinya ya, tapi nggak sempat lah ya. Nanti 0-100 penulis sempatkan ngukur berapa lah ya. Moga-moga keukur ini kameranya, moga-moga tegak ya. Jadi enaknya cerita dari mana dulu? Dari mulai awal dulu ya. Penulis pengen pakai sadu revitalizan itu adalah alasannya karena mesin penulis jelas bermasalah. Terus kalau dipakai perjalanan sih no problem ya, tapi ada fuel dilution. Fuel dilution itu olinya kedilut, kecampuran sama bensin. Hal ini terjadi karena entah ring pistonnya nggak bekerja dengan baik, atau karena dinding silindernya baret-baret lah. Penulis asli pingin minim ganti ring piston lah ya, sesuai saran gitu. Tapi lihat effortnya dan efek sampingnya, kok penulis jadi ragu. Karena katanya kalau masang piston nggak pakai kunci torsi itu bisa menceng-menceng. Kalau sudah menceng, maksudnya tekanannya nggak sama, itu cairan radiator bisa bocor. Karena ini motor pakai radiator, ya penulis nggak berani ambil resiko. Kalau yang kayak motor Honda Beat, Suzuki Next 2 ya cuek menulis motor yang nggak pakai radiator. Masalah ini pakai radiator, menulis khawatir ya wis. Nunggu dulu, mikirnya malah sekalian bor apa ya boy ya gitu ya. Ya wes, penulis coba cari jalan lain. Jalan lain itu nyari macam-macam ya. Ada yang nawarkan no smoke, apa jenis
berdahel no smoke, liquid moly no smoke. Jadi mengurangi asap. Dia ini katanya cairannya bisa mengurangi bocornya kompresi. Cuma penulis lihat-lihat, loh kok kental banget. Gitu loh. Jadi rupanya dia mengurangi bocoran ini pakai cara membuat olinya jadi lebih kental. Ya, ini jelas cara yang enggak sip ya, bukan cara yang apa bisa permanen. Padahal butuhnya penulis yang permanen. Masa pakai oli, harus pakai oli sangat kental terus, mustahil lah ya. Ada lagi yang ngomong bisa nambal-nambal pakai nano-nanoan itu, nano yang dicampurkan oli mesin. Nah itu, tapi ternyata ya ketika lagi pakai toh, dan penulis cuma nemu satu-satunya ya Sado Revitalizan aja yang yang bisa memberi tambalan yang lebih permanen 100.000 kilometer katanya. Jadi ini motor masih pakai masih umurnya 9 ribuan. Kalau 100.000 ya wus lama banget ya. Awes penulis pakai lah ya. Pertama nggak sukses. Tapi pertama itu pakai oli ya, olinya nggak sip. Saat itu baru saja pakai oli Shell Advance Ultra Scooter, oli yang menurut penulis oli jelek, oli yang juga kebanyakan aditif, yang saking banyaknya sampai top speed itu turun. Dari sisi film strength yang akunya bagus, tapi ternyata ya nggak tahan sama fuel dilution. Terus setelah itu beberapa kali ganti oli, eksperimen juga dengan kandungan minyak goreng lebih banyak, dan akhirnya memutuskan untuk pakai yang minyak gorengnya jauh lebih banyak. Penulis pakai Mesran P40 dan minyak goreng 50%, karena sebelumnya merasa makin banyak oli makin banyak minyak gorengnya kok makin sip. Ya wis, kemudian penulis pakai minyak gorengnya 5%. 50%. Itu yang penulis pakai. Penulis pakai Sado Revitalizan yang paket 150.000 isi 3. Sebenarnya ada juga ya paket yang 180.000. 180.000 langsung yang suntikan banyak. Penulis pakai yang isi 3 dulu lah, lihat, karena yang pertama sudah itu. Efeknya pertama kali, yang dosis pertamanya, satu sasetnya, itu penulis pakai kurang begitu terasa. Jadi rasanya cuma oli makin licin aja, sama kayak pemakaian pertama, cuma oli makin licin. Jadi engine brake berkurang, kerasa ya, engine brake berkurang, lepas gas lebih ngeloyor gitu. Itu aja. Pemakaian kedua, mesin makin licin, terus efeknya makin terasa. Jadi nambah dosis kedua itu jadi lebih kerasa ya. Kalau waktu pemakaian pertamanya itu berkurangnya kemeletuk mesin waktu idle itu terasa cukup banyak.
tapi untuk peningkatan kompresi tidak. Nah, untuk pemakaian kedua jelas makin terasa bahwa ya di RPM rendahnya, di idle-nya itu gemelotuk berkurang makin banyak. Sementara itu untuk tarikan macam-macam ya meningkat lah, licin lah, tapi itu licin karena aditifnya. Terus sudah itu pemakaian ketiga. Jadi pemakaian keduanya itu selang 200 km. Pemakaian ketiganya itu karena penulis wis apa ya, sudah mulai merasa ini olinya keenceran, bukan untuk bagian silindernya tapi bagian lain-lainnya, bagian bunyi ternya. Ya wis penulis kasih sekalian wis total 3 dosis 3 dari jarak 100 km. Jadi 3 itu makanya suruh katanya sih dibagi 3 dosis. Dosis apa? Pertama, kedua, ketiga, beda antara pemberiannya itu, antara pengaplikasiannya itu 100 atau 200 km. 100 sampai 200 km. Jadi yang pertama penulis pakai 200, yang kedua pakai 100. Dari ketiga ini wes jelas ya, terasa efeknya emang ada bener. Yang idle itu wes halus banget lah, wes kayak baru wes. Waktu idle cuma sayang penulis olinya keenceran ya. Sayangnya olinya keenceran. Itu halus, terus dipakai jalan pun enak ya. Jadi lepas gas itu kayak nggak ada jeda gitu ya, kayak gigit gitu, kayak nggak ada gap, kayak nggak ada toleransi gitu. Biasanya kalau lepas gas kayak ada ter gitu ya, itu nggak ada lagi. Nah, terus di saat itu juga penulis uji irit. Penulis kan habis mesinnya dihancurin ya Malup itu nyoba uji irit ya, pernah ya. Itu wis gak bisa dapat angka tinggi wis. Mulai apalagi pakai sel super ya. Sel super itu bensinnya kandungan energinya sedikit. Sama premium kalah, sama Pertamax juga kalah. Penulis dapat konsumsi bahan bakar terbaik ya. Waktu motornya baru nyis itu kira-kira maksimalnya 50 km per liter. Habis itu sesudah pakai sel super ini susah banget, 45 km per liter ya. Itu dari kondisi awal berangkat sampai nyampe tujuan. Ini udah termasuk kena lampu merah juga. Lampu merah nggak penulis riset. Terus habis itu penulis waktu sudah pakai 3 dosis ini coba lagi. Tinggi ya. Bisa dapat 53 km per liter. Tapi itu pas nggak lagi kena lampu merah. Soalnya pas berangkat. 53 km per liter itu menurut penulis sangat bagus. Karena apa? Lebih irit daripada saat motornya baru. Jadi menurut penulis kompresinya sudah lebih baik, bahkan lebih baik daripada saat motor penulis masih baru. Mungkin waktu penulis nyoba itu sudah dihancurin sama ya Malup kompresinya. Lawang mengingat oli transmisi aja penulis drain udah coklat di 200 km. Ada glitternya lagi. Kalau mungkin coklat, oh mas itu sisa dari mesin produksinya, ada olinya. Nah iya wes itu. Nah glitternya dari mana? Nggak ada alasan lah itu. Sekarang habis
Habis yang ideal itu penulis pun ganti oli. Oli bekasnya itu sebagian penulis pakai, soalnya eman-eman lah ya. Kira-kira sepertiganya lah. Sekarang ini pakai Repsol dan sepertiganya pakai bekasnya oli itu. Jadi ya ada efek sadunya tapi nggak banyak. Terus sekalian juga oli transmisi penulis kasih juga. Kalau oli transmisi dosisnya lebih banyak, 50-50 ya, karena ya penulis merasa olinya ya juga kayak enceran untuk transmisi. Jadi 50%-nya Repsol, 50%-nya ya oli bekas yang drain 700 kilo, ada sadunya itu. Nah, kira-kira dari pemakaian setelah 1100 km ini, apa benar klaim bahwa sadu revitalizan itu bisa bertahan 100 km? 100.000 km. Penulis ragu apa itu benar. Yang jelas yang penulis rasakan sekarang, satu, untuk toleransi. Jadi kalau lepas gas ini sudah nggak seketat ketika masih pakai sadu revitalizan, ketika masih habis pakai dosis ketiga. Enggak, ada penurunan tapi ya nggak banyak, masih termasuk halus lah ya. Kan habis itu juga penulis geber-geber ya. Saat itu jadi muncul lagi gemeleduk, tapi juga nggak banyak, nggak sampai separah sebelumnya. Motor penulis kilometernya ini 9389, oli mesinnya 1167, ini oli yang Repsol itu campuran. Suara mesin kayak gini. Ya tinggal bandingkan sendiri ya. Bandingkan sendiri suaranya halus apa kasar ya. Perlu dimatikan. Ya itu suara mesinnya. Dan oh ya, waktu pertama penulis pakai oli Repsol 20W50 itu rasanya mesin ketat banget ya, ketat banget. Nah, sekarang gimana? Apa terasa ketat? Enggak, sekarang terasa licin. Oli 1100 km masih terasa licin. Nah, dari sini juga ada peningkatan ya. Sebelumnya penulis pakai bensin Shell Super ya, yang nggak begitu ngerusak oli daripada Pertamax. Itu dalam kondisi segini nih suara mesin sudah mulai kasar, apalagi pas siang-siang. Nah sekarang enggak, halus, masih halus. Memang ini olinya sudah jelas terasa makin encer ya. Kalau masih kental ya pasti terasa ketat banget nih. Ini enggak, ini sudah terasa lebih encer. Tapi walau lebih encer, masih halus suara mesin. Ini siang-siang ini biasanya suara mesin kasar. Ini halus, nggak bisa kedengar kali ya.
Susah, mungkin nggak kedengar lah. Yes, depan lah ada pembanding ini Honda Beat ya. Kedengaran nggak bedanya ya. Yang Honda Beat-nya lebih berisik. Nih Honda Beat lagi nih. Ya, semoga kedengaran lah. Jadi kayaknya ini ya, fuel dilutionnya sudah berkurang. Kayaknya. Sehingga olinya sekarang jadi lebih awet. Ada PCX baru, dibarengi PCX enggak, tapi ya wes gak usah lah ya, itu suara PCX nya lebih berisik tuh. Nggak bisa jadikan contoh kalau PCX itu, soalnya oli mesin Honda itu nggak layak untuk Indonesia. Masih lebih halus Scoopy ini ya, Scoopy yang 1 tahun kemarin. Ya yang jelas puas nggak pakai Sado? Iya bener puas. Walau ya menurut penulis nggak 100% mencegah ya. Ya mungkin karena penulis makainya tahap 1 itu masih kurang, tahap 2 itu masih kurang, sehingga sempat terjadi fuel dilution sebelum di tahap ketiga. Jadi mungkin karena itu ya, makanya kok olinya jadi cepet encer, masih warna hijau ketika penulis drain di 700 km. Tapi ya hasilnya sudah cukup bagus lah ya. Fuel dilution sekarang ini kayaknya berkurang daripada sebelumnya. Dan nambalnya itu ya untuk piston nggak bisa nggak bisa ketika kita pakai kencang, harus semacam inrayon, karena kalau kita kencang itu lapisan yang sudah terbentuk itu akan lepas lagi. Jadi pelapisannya Sado revitalizan itu nggak akan bisa bagus. Kita kalau mau hasilnya bagus kayaknya ya 60 km itu masih terlalu kencang untuk NMAX. 60 km terlalu kencang, 60 km per jam itu terlalu kencang. Makanya harus RPM naik turun. Kalau menurut penulis enggak ya, terlalu rendah nggak bagus, terlalu kencang juga nggak bagus. Terasa banget ya waktu penulis melakukan eco riding ya, penulis paksa eco riding pada saat pada saat pakai Sado itu terasa ya, kompresinya itu meningkat terus menerus gitu. Tiap hari makin meningkat, makin hari makin meningkat. Jadi jalan konstan pun no problem. Yang penting kalau kayak NMAX ini jangan 60. Kalau Honda Beat mungkin ya kira-kira sama lah ya, motor-motor matic lain.
Kalau motor lagi mungkin RPM ya RPM 5000 gitu mungkin ya. Enak sih kalau motor laki. Wis ini helm jatuh di jalan ini bikin orang apa terganggu ya. Cuma Sado ini sifatnya sama kayak aditif oli yang lainnya, yaitu apa, mengganggu pembakaran juga ya. Jadi selama pakai Sado ini jangan harap tenaganya bisa oke ya, mesti ada pengurangan sedikit lah ya. Walau setelah pakai Sado, setelah ganti oli, penulis puas banget ya, bisa 17 detik akselerasinya 0-100 diukur pakai video ya. Ini mau penulis ukur lagi, aduh, kameranya bisa nunduk lagi enggak ya? Ya ini mau ngukur 0-100 dulu lah, biar yakin hasilnya. Ini rasanya sih tenaga nggak ada, habis sering bawa-bawa kabel ya, belum balik lagi asal. Si kameranya dulu bisa nggak? Ya wes, moga-moga kelihatan kameranya, apa, speedometernya ya. Gak ketok speedometer lah, balik mana aku. Yes ya, moga-moga kelihatan speedometernya. Bisa 0-100 enggak. Jujur-jujuran ya, nggak pakai trik, duduk tegak, tangan di kiri dan kanan, nggak pakai nyambut di kepala. Oh, rasanya kurang kenceng ya. Nah, bensinnya yang kurang sip nih, kayak kotor gitu. Oh, ada yang dibuka. Nah, ya wis penulis simpulkan aja. Pakai Sado itu efeknya positif, tapi efek setelah pemakaiannya, sesudah ganti oli, sesudah 1000 km habis pakai Sadonya, itu nggak sebaik ketika masih pakai Sadonya. Jadi ada penurunan, walau penurunannya nggak terlalu banyak ya. Yang jelas kayak ada hal yang luntur gitu ya ketika kita sudah nggak pakai Sado lagi. Entah ini apakah kita itu harusnya pakai Sado terus tiap ganti oli, penulis nggak tahu, karena dosisnya itu nggak boleh terlalu sedikit. Jadi dosis berapa, 13,5 ml itu nggak kepake semua. Ada sebagian dari dosis itu yang bereaksi terhadap aditif bawaan oli mesin. Jadi ada limit aditifnya. Jadi kalau kita pakai yang 4, ml setiap ganti oli, nggak ngefek.
Jadi percuma kalau misalnya tiap ganti oli kita pakai 4,5 ml. Kita harus pakai lebih dari itu biar aditifnya nggak kenetralisir oleh oleh aditifnya oli, aditif bawaan dari oli. Aditif yang mempengaruhi sepertinya adalah aditif yang meningkatkan spas ya, aditif logam terutama, aditif yang sifatnya adalah menempel. Ya sebenarnya sih aditif lain-lain juga pengaruh kayaknya. Jadi oleh karena itu kalau mau efektif pakai sado harus pakai oli yang minim aditif. Oli yang minim aditif oli apa itu? Oli yang kental. Satu. Oli untuk motor sport. Dua. Jadi oli untuk motor sport itu biasanya aditifnya lebih sedikit daripada oli untuk motor matic. Motor matic itu ada aditif molybdenum dan itu mempengaruhi. Bahkan kalau pakai oli untuk motor matic, penulis sering merasakan tenaga ini jadi ngempos, nggak kayak ketika pakai oli untuk motor sport. Pakai oli motor sport tenaga mesti keluar, suara knalpot mesti kencang ketika pakai Suzuki Spin itu. Kalau sekarang ya knalpotnya senyap, harus suara sokondi, nggak kedengar lah ya. Jadi kalau triknya penulis sih pakai campuran dengan minyak goreng 50%. Karena minyak goreng itu kan jelas nggak ada aditif padatan-padatannya kan, nggak ada solid aditifnya, nggak ada kayak yang ngoli atau macam-macam gitu kan, nggak ada. Terus apa lagi? Nah, ketika sudah pakai, penulis sarankan bertahap. Entah ya kalau yang model suntikan kan ada ya, sado model suntikan yang dosisnya lebih tinggi daripada yang sasetan. Yang sasetan kan diterapkan 3 kali. Nah, yang itu sekali tok langsung. Penulis nggak tahu efeknya gimana. Yang jelas kalau dosis 1 saset 4,5 ml itu efeknya sedikit sekali, nggak kerasa dikompresi. Baru kerasa dikompresi setelah pakai dosis 13,5 ml. Sudah kepakai semua 3 saset. Ketika melakukan rekondisi mesin, ojo banter-banter, jangan kencang-kencang, jangan gaspol, jangan RPM tinggi, sing sabar, jalannya ya maksimal 60, jangan konstan 60, tapi ya kalau bisa konstannya 50, 60 itu cuma ceruk gitu. Kecepatan ideal mungkin antara 30 sampai 50 gitu ya. Menurut penulis loh ya, ini bukan menurut sado tapi menurut penulis. Efeknya sado itu paling gede kalau motornya jalan antara 30 sampai 50. Kalau gak betah, suruh orang. Nggak tahu kalau dibuat konstan gase diuripi terus gitu, nggak tahu ya. Tapi jelas jangan dibuat stasioner, kalonen menurut penulis gitu. Kalau dibuat stasioner terus yang rusak juga motornya. Motor itu nggak dirancang stasioner terus. Bukan soal panas saja, tapi dari soal misalnya
bed, bukan bednya, rumah apa jenenge, kampasnya itu loh jadi bermasalah. Penulis gara-gara diidel terlalu lama jadi nging gitu ya, langsung. Jadi kalau bisa ya dipakai di jalan lah. Kecepatan konstannya 50, kadang 60. Menurut penulis gitu. Sing sabar. Terus olinya jangan keenceran, jangan kayak penulis. Kalau mesran B40 campur 5 minyak goreng 50% keenceran, ya pakai yang 20W50. Misalnya Repsol 20W50 tambah 50% minyak goreng. Jadi untuk ancer-ancernya dulu bagi mereka yang mau nyoba ya. Oli sebelumnya juga bukan yang penulis sebutkan tadi. Entah percaya sama minyak goreng atau enggak, pokoknya ini rekomendasinya penulis. Ya moga motornya sama-sama Matic. Oleh motor itu tuh Matic pakai minyak goreng 50% ada resiko selip kopling. Yang pertama coba dulu pakai meseran B40 dan 50% minyak goreng. Dilihat olinya terlalu encer atau enggak. Tahu terlalu encer atau enggak itu dari suara mesin. Kalau sampai dengar suara trik sering, itu kayaknya olinya terlalu encer. Dengar suara kayak amplas, itu encernya kena menen, terlalu encer banget. Siang-siang loh ya acuannya, siang-siang kayak gini nih dipakai kencang, siang-siang gini suara mesin kasar, nah itu olinya keenceren, kurang kental. Bila ternyata kurang kental, pertimbangkan pakai mesran, Repsol aja ya, Repsol 20W50. Ya wis itu wis, atau mesran super menurut penulis levelnya di bawahnya Repsol ya, mungkin lebih mending Fastron Techno 15W50. Tapi kalau lihat harga yang murah ya Repsol itu. Penulis belum pernah coba oli lain ya maaf, rekomendasinya masih itu. Nanti kalau nyoba oli lain ternyata bagus ya penulis rekomendasikan juga. Dan apa, habis itu apalagi makainya kalau menurut panduan itu sampai minim 1500 km. Penulis akhiri lebih dini karena ya masalahnya penulis sudah merasa keenceran olinya. Kalau yang lain-lain ya coba aja lah sampai 1500, tapi dengan syarat suara mesin nggak kasar, terus performa mesin nggak kehambat, terus apalagi ya pokoknya olinya kondisinya masih bagus lah, jangan sampai dipaksakan 1500 km beneran. Ya minim 800 km lah ya gitu. Semoga dengan pakai cara tersebut pemirsa juga bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.